dan Ainun dengan saya. Kemudian kau berikan kami bimbit cinta yang murni, suci, sejati, sempurna, dan abadi. Ainun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah teman-teman, kali ini saya Azara Sesa dari kelas 12 IPS 2 SMA Negeri 1 Prambanan akan menceritakan kisah singkat tentang film Habibie Ainun. Teman-teman semua pasti tahu dong film legendaris itu. Selagi saya menceritakan film ini, penonton diharap fokus ya pada pembahasan. Apabila ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, silahkan komen di bawah. Habibie dan Ainun adalah film drama biopik Indonesia yang dirilis pada tanggal 20 Desember 2012. Film ini dibintangi oleh Reza Rahardian dan Bunga Citra Lestari. Pada peluncurannya, film ini disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, didampingi oleh Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke-16 yaitu Joko Widodo, dan oleh tokoh utama film ini sendiri, Presiden Republik Indonesia ketiga, Bahrudin Jusuf Habibie. Film ini ditulis oleh Habibie mengenai kisah hidupnya bersama istrinya yaitu Hasri Ainun Habibie yang disutradarai oleh Fauzan Rizal dan penulisnya Ginatri S. Nur dan Ivan Andriansyah Ismail. Sinopsis film Habibie dan Ainun. Sinopsis film Habibie Ainun mengisahkan Rudy Habibie, seorang jenius yang mengemban pendidikan di Jerman. Ia merupakan ahli pesawat terbang yang mempunyai mimpi besar, yakni berbakti kepada bangsa Indonesia dengan membuat pesawat terbang untuk menyatukan Indonesia. Temannya semasa sekolah, Ainun, adalah seorang dokter yang cerdas. Mereka bertemu kembali di tahun 1962 di kediaman Ainun di Bandung. Habibie yang melihatnya langsung jatuh cinta kepadanya, begitu juga sebaliknya. Ainun tak hanya jatuh cinta pada Habibie, namun ia juga kagum akan imannya pada visi dan mimpi Habibie. Keduanya akhirnya menikah dan terbang ke Jerman. Hidup mereka di situ tidaklah mudah. Banyak pengorbanan, rasa sakit, kesendirian, serta godaan harta dan kuasa yang mereka hadapi selama di Jerman hingga kembali ke tanah air. Habibie terus bekerja untuk membuat mimpinya menjadi nyata. Lika-liku ia hadapi sampai akhirnya pria kelahiran Parepare itu berhasil menduduki kursi pemerintahan hingga Presiden Republik Indonesia. Di tengah Habibie menjabat menjadi presiden, kesehatan Ainun semakin menurun. Sampai akhirnya Ainun jatuh pingsan saat memberikan pidato. Saat mengetahuinya, Habibie merasa sangat terpukul. Ternyata penyakit lama Ainun kambuh lagi. Ainun adalah segalanya bagi Habibie. Ia sangat mencintainya. Baginya, Ainun adalah mata untuk melihat hidupnya. Begitupun Ainun, Habibie adalah pengisi kasih dalam hidupnya. Perkenalkan, nama saya Karolus Noviantoro Adat Madi Putra, kelas 12 IPS 2, absen 10. Tema yang diangkat dalam film Habibie dan Ainun adalah perjalanan hidup. Dalam film ini menceritakan tentang kisah perjalanan hidup Habibie mulai dari sekolah dan akhirnya bertemu Ainun, lalu mereka berdua menikah, dan juga kesetiaan Ainun dalam mendampingi Habibie yang sedang berjuang keras mewujudkan mimpinya, dan pada akhirnya mimpi tersebut dapat terwujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Arif Tabi dari kelas 12 IPS 2. Tokoh yang pertama yaitu Habibie yang berwatak pandai, setia, bijaksana, baik, tekun, kerja keras dan ulet. Tokoh yang kedua yaitu Ainun yang berwatak pandai, baik, setia, lemah dan sangat menyayangi Habibie. Tokoh yang ketiga yaitu ayah Ainun yang berwatak bijaksana, baik dan sangat memahami anaknya. Tokoh yang keempat ibu Ainun yang berwatak baik, bijaksana dan sangat memahami anaknya. Tokoh yang kelima yaitu Hanum yang berwatak licik, jahat, pemaksa dan pengancam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latar. Terdapat 3 latar. Yang pertama adalah latar waktu. Dalam film Habibie dan Ainun diceritakan terjadi pada 7 Maret 1962 hingga 18 Maret tahun 2010. Kedua adalah latar tempat. Terdapat 3 latar tempat. Yang pertama adalah di Bandung,
tepatnya rumah orang tua Ainun. Kedua yaitu adalah di Jerman, tempat Habibie menempuh ilmunya. Ketiga adalah Jakarta, ketika Soeharto memanggil Habibie pulang ke Indonesia. Selanjutnya adalah latar suasana. Terdapat 3 latar suasana. Yang pertama adalah senang, yaitu terjadi ketika Habibie dan Ainun menikah dan menghabiskan waktu mereka bersama. Kedua adalah tegang saat Habibie meluncurkan pesawatnya. Ketiga adalah sedih terjadi ketika istri Habibie, Ainun, meninggal dunia. Maka nama saya Sakif Nafiur Rahman dari kelas 12 IPS 2, absen 28. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur dari film Habibie Ainun. Alur dari film Habibie Ainun ini adalah maju mundur. Dalam alur atau plot terdiri dari 5 elemen penting. Yang pertama adalah eksposisi atau pendahuluan. Di situ diperlihatkan masa kecil Rudy sewaktu SMA. Waktu berpindah, dia melanjutkan studinya di Jerman. Setelah itu Rudy pulang ke Indonesia dan melamar Ainun. Akhirnya mereka menikah, setelah itu mereka memulai hidup baru di Jerman. Yang kedua adalah tahap meningkat. Di sini mereka pulang ke Indonesia untuk membuat pesawat. Setelah itu Rudy diangkat menjadi menteri, wakil presiden, dan akhirnya pesawatnya bisa dapat diterbangkan. Setelah itu dia diangkat menjadi presiden RI ketiga karena untuk menggantikan Presiden Soeharto. Setelah itu terjadilah konflik keluarga dikarenakan dia kurang bisa menyisihkan waktunya untuk urusan keluarga. Setelah itu akhirnya si Rudy turun jabatan dari presiden. Dia mulai menikmati waktu keluarganya bersama Ainun di Jerman. Sepulangnya mereka ke Indonesia, mereka mengecek kondisi tubuhnya. Setelah itu baru ditemukan bahwa Ainun memiliki penyakit. Rudy yang mengetahui itu, dia langsung membawa Ainun berobat ke Jerman. Selanjutnya adalah tahap ketiga, yaitu tahap klimaks. Di sini diperlihatkan bahwa Ainun meninggal dunia. Ainun meninggal dunia dikarenakan penyakitnya, yaitu adalah kanker ovarium. Terus selanjutnya adalah antiklimaks. Di sini Rudy pergi ke rumahnya Ainun yang di Bandung. Dia mencoba mengenang jasa-jasanya dan mencoba mengikhlaskan kepergiannya. Selanjutnya yang kelima adalah kesimpulan atau penyelesaian. Berakhir dengan Ainun yang mendampingi Rudy hingga akhir hayatnya. Jadi itu alur film Habibie dan Ainun yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya di sini akan menceritakan tentang sudut pandang yang digunakan dalam film Rudy Habibie atau Habibie Ainun. Sudut pandang yang digunakan dalam film tersebut adalah sudut pandang orang pertama yang menceritakan tentang kisah hidupnya. Orang tersebut menjadi pelaku dalam film tersebut. Dapat dibuktikan pada scene pertama. Awal scene tersebut kita dilihatkan pada zaman dahulu tahun 1953, tepatnya di Bandung, yang memperlihatkan bahwa Habibie dan Ainun ternyata bersekolah di sekolah yang sama, di SMA yang sama. Setelah lulus dari SMA tersebut, Habibie mengenyam pendidikan di Jerman untuk cita-citanya membuat pesawat terbang. Tak selang beberapa lama setelah ia mengenyam pendidikan di Jerman, ia kembali ke Indonesia dan bertemu ibunya. Dan di scene tersebut ibunya menyuruh Habibie untuk pergi ke rumah Ainun yang setelah beberapa tahun mereka tidak bertemu dan akhirnya mereka dipertemukan. Setelah itu Habibie keesokan harinya mengajak Ainun pergi jalan-jalan keliling Bandung. Di saat rumah Ainun kedatangan tamu tersebut adalah laki-laki yang ingin meminang Ainun dari beberapa laki-laki tersebut. Lalu Habibie dan Ainun pergi jalan-jalan keliling Bandung dan mengenang
masa SMA mereka. Lalu setelah itu dalam perjalanan mereka menggunakan becak. Habibie mengantar Ainun menggunakan becak hingga rumahnya. Lalu di dalam becak tersebut Habibie mengelamar Ainun dan diterima oleh Ainun. Setelah itu scene berpindah di prosesi pernikahan Habibie dan Ainun yang berada di rumah Ainun sendiri. Setelah melakukan pernikahan, mereka memutuskan untuk tinggal di Jerman, dan Habibie melanjutkan pendidikannya di sana, dan mereka tinggal di Jerman beberapa tahun. Setelah itu, tak lama setelah mereka tinggal di Jerman, Habibie mendapat proyek untuk membuat gerbong kereta yang tidak pecah saat mendapat tekanan sebanyak 200 ton. Setelah itu scene berpindah di mana Habibie bekerja keras untuk bisa menyelesaikan proyek tersebut dan tidak gagal. Scene berpindah saat Habibie pulang ke rumah. Dia ingin mengendarai bis, namun sepertinya uang yang dibutuhkan kurang, dan itu membuat Habibie memutuskan untuk berjalan kaki pulang ke rumah. Dan ternyata di tengah perjalanan pulang, sepatu yang ia kenakan itu robek, dan di saat cuaca yang sangat dingin dia melanjutkan perjalanan hingga ke rumah. Setelah mengambil keputusan dan beberapa tahun tinggal di Jerman, Habibie tiba-tiba dipanggil oleh perwakilan Menteri Indonesia yang berada di Jerman untuk kembali ke Indonesia, menyuruh Habibie kembali ke Indonesia untuk membuat pesawat untuk Indonesia. Dan Habibie pun menyetujui hal tersebut, dan ia harus rela meninggalkan Ainun dan kedua anaknya, dan ia pergi ke Indonesia untuk membuat proyek tersebut. Namun berjalannya proyek tersebut tidak lancar karena ada seorang yang ingin menyogok atau menyuap Habibie dengan cara apapun. Dia ingin membantu membeli bahan-bahan untuk pesawat yang akan dibuat. Namun Habibie dengan tegas menolak karena sudah 3 kali dengan cara yang tidak wajar. Pertama, seseorang tersebut menggunakan jam agar Habibie mau menerima proposal yang ia kirim. Yang kedua, ia menggunakan cewek seksi untuk menggoda Habibie. Yang ketiga, dia menggunakan uang untuk menyuap Habibie, namun dengan tegas Habibie menolak hal tersebut. Setelah itu Ainun dan kedua anaknya pulang ke Indonesia, dan Ainun menemani Habibie untuk melakukan kerjasama dengan beberapa negara seperti Canadian Aerospace Industry yang berada di Kanada, Jepang Aerospace Industry yang berada di Jepang, dan Aviator Industri Casa yang ada di Spanyol. Dan dari ketiga negara tersebut mereka menyetujui untuk bekerja sama dan membuat pesawat tersebut. Proyek pesawat tersebut dijalankan atau dikerjakan di IPTN Bandung dan dimulai dikerjakan pada tahun 1978. Walau ada beberapa kendala, namun akhirnya pesawat tersebut jadi. Yang pesawat tersebut diberi nama N250.
setelah pesawat itu terjadi, Habibie memutuskan untuk melakukan penerbangan pertama yang disaksikan langsung oleh Presiden Soeharto pada masa itu, dan ditayangkan di semua televisi yang ada di Indonesia. Awalnya pada ragu, namun akhirnya pesawat tersebut berhasil terbang untuk pertama kalinya. Tak selang beberapa lama kemudian banyak terjadi tragedi seperti tragedi Trisakti yang pendemo-pendemo pada tahun tersebut untuk melengsarkan Soeharto sebagai Presiden Indonesia, yang saat itu wakilnya adalah Habibie sendiri, yang rakyat ingin sekali terjadi revolusi baru, dan mereka ingin melengsarkan pemerintahan Soeharto, yang mana hal tersebut membuat Habibie otomatis menjabat sebagai Presiden Indonesia dengan masih banyak kendala-kendala yang ada. Masih banyak ada kendala-kendala yang terjadi pada masa pemerintahan beliau. Akhirnya masa jabatan beliau berakhir dan ia memutuskan untuk melakukan jalan-jalan bersama Ainun yang sempat tertunda, dan akhirnya setelah mereka pulang jalan-jalan, mereka melakukan check up, dan ternyata Ainun mengidap suatu penyakit, yaitu kanker ovarium stadium 3 kalau tidak salah. Setelah itu Ainun harus dioperasi, dan Habibie membawa Ainun ke Jerman untuk melakukan operasi tersebut. Dan di saat itu pula Habibie senantiasa menunggu Ainun, selalu ada di samping Ainun, tidak mau lepas dari Ainun, hingga akhirnya operasi tersebut berhasil mengangkat kanker ovarium, namun nyawa Ainun tidak dapat diselamatkan, dan itu membuat Habibie sangat bersedih dan cerita pun berakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Rahman Septian dari kelas 12 IPS 2 absen 9. Kali ini saya ingin menyampaikan amanat dari film Habibie dan Ainun pada tahun 2012. Film ini menceritakan kegigihan seorang tokoh dalam menggapai mimpinya, dan akhirnya mimpi tersebut terwujud berkat kerja keras dan semangat dari istri tercintanya, yaitu Ainun. Semangat kerja juang Habibie dan Ainun serta kesetiaan mereka dapat kita contoh dan kita teladani. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi penjelasan dari teman-teman saya tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik film Habibie Ainun. Apabila ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, silahkan komen di bawah. Don't forget to like, comment, subscribe. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.